Selamat pagi teman-teman. Oke, teman-teman sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita sama-sama saling menyiapkan hati dan pikiran supaya kita bisa siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Dipersilahkan untuk saat teduh. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita akan menyalakan lilin ketiga sebagai pengingat bagi kita untuk hidup dalam pertobatan dan senantiasa meninggalkan dosa. Berbalik dari hidup kita yang penuh dosa menuju pertobatan sejati, yaitu Tuhan Allah, Sang Pemulih hidup. Selamat pagi pemuda. Oh, tadi Nia mau nanya lagi, cuman ternyata suaranya udah kenceng juga ya. Udah pada segar teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, walaupun cuaca kayaknya 2 hari 3 hari terakhir lagi hujan terus gitu ya. Kebetulan aku dalam 3 hari terakhir lagi di 3 daerah berbeda gitu ya. Tangsel, Bekasi, Jakarta, hujan terus gitu kan. Tapi tentunya kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Pada pagi hari ini gitu ya, kita masih bisa bangun pagi di tengah kesibukan, di tengah dunia yang kayaknya tuh lagi hiruk pikuk, lagi chaos banget, di tengah setiap hal yang sedang berkecamuk. Tapi kita masih diberikan kesempatan tentunya teman-teman untuk hadir pada pagi hari ini untuk memuji nama Tuhan dan beribadah juga kepada Tuhan. Mari teman-teman dengan berdiri kita nyatakan bahwa kita ini tidak hanya sekedar hadir, tetapi kita yakini bahwa hari Minggu adalah hari yang mulia, suci, dan teduh. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, hidup manusia tidak luput dari yang namanya rasa haus dan lapar. Karena tentunya kita manusia butuh energi supaya tubuh kita bisa bekerja di keseharian dengan baik. Kalau nggak dipenuhi, ya mungkin pelan-pelan lemas gitu ya. Kalau masih nggak dikasih makan dan minum juga, mati teman-teman. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam gitu ya, kita ini dalam keseharian sebagai pemuda-pemudi Kristen dalam kehidupan sehari-hari, ngadepin Jakarta yang panas, macet, hujan, segala macam gitu ya. Kerjaan bikin pusing, bikin lapar. Sebenarnya dahaga dalam hidup kita ini tuh cukup nggak sih diisi dengan hal-hal fisik gitu, makan, minum, nyemil, segala macam. Rasul Paulus dalam surat Roma 5 ayat 5 mengingatkan kita bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini dan hidup ini, kita mau sama-sama belajar untuk memberikan pengharapan penuh kepada Tuhan kita, Sang Sumber Pelepas Dahaga yang nyata. Teman-teman, adalah hal yang wajar ketika dalam keseharian kita manusia, kita sering merasakan kekeringan secara fisik. Tapi kita seringkali lupa, atau mungkin tidak sadar, bahwa kita juga bisa dan mungkin seringkali mengalami yang namanya kekeringan spiritual. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh menyadari dan sudah tahu cara menghadapinya? Sudahkah kita belajar untuk berproses dengan benar menghadapi kekeringan spiritual tersebut? Teman-teman, mari kita hening sejenak. Mari kita membawa segala kelemahan, segala kerapuhan, segala kedagingan kita kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian, meski tak layak diriku. Bait pertama akan kita nyanyikan bersama.
Bait kedua akan dinyanyikan oleh wanita sementara pria berdoa. Bait ketiga dinyanyikan pria sementara wanita berdoa, dan nanti pada bait kelima akan kita nyanyikan bersama. Meski diri kita tak layak, tapi ingat Tuhan senantiasa membasuh dan menyambut kita. Ampuni kami ketika seringkali kami lupa bahwa kekeringan yang kami miliki, yang kami rasakan, itu hanya kepada Engkau saja harusnya kami datang ya Tuhan. Ampuni kami ketika seringkali kami salah mencari jawaban. Ampuni kami ketika seringkali kami salah mencari pelarian untuk memenuhi dahaga spiritual kami ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu ini berdosa dan penuh dengan hal kedagingan. Ampuni kami, pimpin kami, berikan hikmat dalam pikiran kami, dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu. Meski kami tak layak, tapi kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan mau mengampuni kami. Kami anak-anak-Mu, hanya kepadamu kami berserah dan kami memohon dan kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan baitnya kelima dengan berdiri. Teman-teman, marilah kita terus mengingat bahwa pengampunan Tuhan tersedia bagi setiap kita yang sungguh mau bertobat dan mengakui dosanya dengan tulus di hadapan Allah. Seperti tertulis dari Efesus 1 ayat ke-7, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Dengan sukacita kita memberikan salam damai kepada orang sekitar kita. Salam damai.
Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya, yang dengan tulus mengampuni dan menyelamatkan kita dari jurang dosa. Hendaklah kita bersyukur akan kasih setianya. Sepanjang hidup ini, mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan puji syukur kepada Tuhan, Bapa Surgawi, sabda Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kiranya menjadi sebuah inspirasi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan pada saat ini kita akan melihat dari Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4. Jadi ini cukup panjang. Ayat 5. Ya, cukup. Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Nah, kita akan baca bergantian ya. Saya membaca ayat yang pertama, ayat 5 saya yang baca. Ayat yang ke-6 perempuan, ayat yang ke-7 pemuda laki-laki, kemudian setelah itu kembali ke saya satu ayat, ya. Yohanes pasal 4 ayat 5. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan,
Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, sebab engkau tidak mempunyai suami. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah Dia itu Mesias? Tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Hosana. Hosana, 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 Maha Tinggi. Teman-teman, pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam tema penuh dan bertumbuh yang kita baca dari Yohanes pasal 4 dari ayat 5 sampai ayat yang ke-42, ya, lebih panjang daripada umum. Yang di umum dipotong sampai ayat 26, kita full sampai 42. Ya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, ada kalanya kita lelah dan kemudian merasa capek begitu. Dan kalau kita lagi capek dalam pekerjaan, biasanya suka ada iklan. Kalau kita kurang konsentrasi, minum produk tertentu, gitu ya. Namun yang menarik dari kelelahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan mengenai air, ada sebuah kisah yang saya pernah pastoral dalam sebuah kunjungan. Ya, ada anggota GKI Kayu Putih, seorang ibu mengalami kecelakaan mobil dan kemudian bagian perutnya itu terburai atau sobek. Dan kemudian dia harus dijahit operasi dan dokter mengatakan gini, ibu selama sekian waktu tidak boleh makan. Kalau menurut teman-teman, orang tidak boleh makan atau orang bisa tidak makan maksimal berapa hari? Ya, orang bisa tidak makan maksimal berapa hari kira-kira? Kira-kira 2 minggu. Orang tidak makan sama sekali itu bisa dalam 2 minggu. Tapi karena ibu dalam kondisi begini dan dioperasi, dijahit, maka makanan satu-satunya adalah bentuk infus minuman, gitu. Oleh karena itu, selama sekitar 20 hari ibu tidak boleh makan sama sekali dalam keadaan sadar, tapi hanya minuman cair begitu yang diinfuskan. Tetapi kalau minuman ini infus tidak ada yang masuk ke dalam tubuh ibu, sekarang kuis selanjutnya. Berapa harikah orang kalau tidak minum bisa bertahan berapa hari? Jawabnya sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi ibu harus tetap mendapatkan makanan berupa cairan, gitu ya. Kalau sampai dalam 4 hari tidak ada konsumsi minum, itu yang sangat berbahaya. Nah, dari penjelasan dokter ini, saya kemudian refleksikan dalam kunjungan orang sakit. Kalau dalam kunjungan orang sakit, saya suka bertemu dengan lansia. Pak Peter, oma ini sudah nggak mau makan. Kalau orang tidak mau makan, ini hanya refleksi dari pengalaman, belum tentu benar, ya. Kalau orang sudah tidak mau makan, dapat bertahan berapa hari? Sekitar 2 minggu. Pak Peter, si oma ini udah nggak mau minum. Maka oma ini berdasarkan refleksi belum tentu sepenuhnya benar. Perakiraan dapat hidup sekitar 3-4 hari. Minggu yang lalu saya ke Sumbawa 2. Pak Peter, ada seorang oma udah nggak mau makan nih, makan bubur disuapi, kali ini udah nggak mau makan. Perakiraan seminggu lagi. Pak Peter, beberapa hari kemudian dia udah nggak mau minum. Perakiraan sekitar 3 hari lagi, 3-4 hari lagi, dan kemudian si oma ini lewat, gitu. Nah, dari pengalaman ini, air menjadi sesuatu hal yang penting, ya. Di dalam perikop yang kita baca tentang sebuah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yesus melintas ke daerah Samaria. Ya. Ketika Yesus melintas ke wilayah daerah Samaria, ya, dan kemudian seorang perempuan yang mengambil air kira-kira di jam tengah hari. Itu merupakan hal yang tidak lazim.
Karena perempuan, ibu-ibu biasanya ngambil air di pagi hari. Ini tengah hari. Dan kemudian ketika Yesus mengatakan, saya minta air. Dan kemudian si perempuan Samaria ini mengatakan begini, masa engkau orang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu yang di ayat 9. Kenapa dengan orang Samaria? Siapakah orang Samaria itu? Ya. Orang Samaria itu adalah, nah ini saya. Orang Samaria adalah orang Yahudi yang sudah kawin campur. Ketika kota Samaria dikalahkan oleh tentara Asyur, maka terjadilah bukan transmigrasi. Kalau transmigrasi kan untuk perpindahan strategis ini, jadi bangsa si penjajah dari wilayah Iran dan Irak dipindahkan ke daerah Samaria. Orang yang ada di daerah Samaria dipindahkan ke daerah Timur Tengah sana. Sehingga kawin campur. Orang Samaria juga adalah orang Yahudi yang sudah kawin campur. Karena sudah kawin campur, maka kemudian orang Yahudi memandang orang Samaria itu sudah rasnya tidak murni lagi. Gitu. Mungkin kalau yang papa mamahnya udah tua, suka ada omongan begini. Pah, mah, boleh gak saya menikah dengan orang tertentu lah, begitulah. Terus mama bapaknya suka bilang, jangan, mereka itu fanquay. Pernah denger gak? Nah, itulah kira-kira stigma buruk itulah yang ditempatkan kepada orang Samaria itu. Ini tidak perlu diterjemahkan artinya ya. Kira sesuatu yang buruk. Ada yang tahu artinya? Tahu kan ya? Apa artinya apa? Ya, betul. Fanquay itu kira-kira setan lah begitu. Jadi seburuk itulah stigmanya. Nah, demikian juga jadi suku bangsa Samaria adalah orang Yahudi yang udah kawin campur sehingga image-nya buruk. Nah, bukan hanya Samaria image-nya sudah buruk, ini perempuan yang punya 5 suami. Jadi udah buruk, makin buruk, tambah buruk lagi. Gitu ya. Nah, 5 suami pun bukan artinya poligami, bukan. Tetapi di dalam penafsiran ilmu sosial bisa saja misalkan ini adalah suatu hubungan ya perzinahan begitu ya. Jadi bukan resmi dia punya 5 suami, enggak juga, bukan. Nah, jadi udah perempuan Samaria, suami yang sekarang pun bukan suami resmi. Jadi betapa buruklah si perempuan itu dipandangnya. Itu namanya kita mendekati sebuah penafsiran Alkitab secara sosial. Tapi ada juga bentuk penafsiran yang lain. Ya. Tadi yang disebutkan jumlah suaminya ada berapa? Ada 5. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Ini saya akan menjelaskan bentuk penafsiran Alkitab sisi yang lain. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24, Raja Asyur mendatangkan orang dari Babel, Kuta, bukan Denpasar. Babel, Kuta, Awa, Hemat, Sefaraim. Maklum, mulai laurenca ya. Jadi 5 suku bangsa ini didatangkan. 5 suku bangsa ini didatangkan dan mereka tiap-tiap suku juga punya Allahnya masing-masing. Jadi, nah, jumlahnya ini ada berapa? Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefaraim itu 5 ini. Jadi 5 ini juga dapat merupakan sebuah simbol, tidak semata artinya 5 tafsir, oh dia punya 5 suami. Tapi juga dapat merupakan sebuah simbol 5 suku bangsa. Atau juga sebuah simbol 5 penyembahan berhala, 5 agama. Jadi enggak hanya kalau ada pendeta khotbah, oh ini artinya ini. Nah, kita bisa melihat juga ada multi perbedaan penafsiran. Jadi bisa artinya 5 istri, 5
suami atau juga 5 agama yang nyampur di dalamnya. Tetapi intinya adalah pokoknya si perempuan itu dipandang sangat buruk sekali. Dan Yesus kemudian mau untuk ngobrol, dan bukan hanya mau untuk ngobrol, bersentuhan pun nggak boleh pada waktu itu. Ya. Dan kemudian Yesus mengatakan, ada padaku air hidup. Kalau kau minum, maka kau akan kau hidup di dalam kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu selanjutnya adalah, nah ini ya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air, mata air dalam hidupnya yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau ini kita hubungkan dalam kehidupan pemuda, kita bisa mencari hiburan untuk memuaskan diri kita. Tapi ada penghiburan tertentu yang tidak membuat kita puas terus. Salah satunya bentuk penghiburan apa yang nggak bisa terus memuaskan diri kita? Scroll, TikTok, Instagram, YouTube terus sampai puas, pada nggak puas-puas ya. Tetapi ketika Kristus yang menjadi sumber air hidup itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, perkataan Yesus itu sebenarnya juga punya makna simbolik dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus mengatakan, kalau kita sederhanakan, akulah air hidup, ya, mengingatkan tentang kisah-kisah sebelumnya, yaitu kisah Musa. Ketika orang Israel kehausan dan keras kepala, Musa saking emosinya memukul bukit batu, dan kemudian dari bukit batu itu kemudian keluar air. Sedikit insight saja. Kalau yang ingin melihat dari bukit batu keluar air, sebutkan satu tempat bagi yang suka traveling di Jawa Barat, ada air yang bisa keluar dari tanah. Dari sungai, dari batu keluar air. Dan itu adalah air panas. Di manakah itu? Di ya? Ciater. Kalau ciater mah menyon. Ini seperti air menyembur dan air panas. Di manakah itu? Jawa Barat. Cisolok, Pelabuhan Ratu. Ada geyser. Jadi dari batu, ya, bukan kayak ciater itu mah suam-suam kuku ya, panas juga sih. Tapi kalau di Cisolok itu dari batu sungai itu dia menyembur ke atas air panas. Jadi baik untuk kalau misalkan bisa dikunjungi ya. Tapi kalau bawa anak-anak, nah inilah kira-kira seperti si Musa ya. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan yang secara kalau kita dalam bahasa sederhana, akulah air hidup, Musa pernah melakukan itu, tapi sementara. Nah, kemudian perkataan Yesus yang intinya mau berbicara akulah air yang hidup, juga mengingatkan kita tentang perkataan lain yang Yesus ucapkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, ini pun mengingatkan orang-orang kepada siapa? Kembali si Musa. Musa pemimpin orang Israel. Yang kemudian di dalam perjalanan dari Mesir, orang Israel lapar, artinya kemudian turun mana, roti mana, dan burung puyuh. Yesus berkata, akulah roti hidup. Bukan hanya Yesus yang kemudian mengingatkan para murid tentang peristiwa mujizat 5.000 orang. Ya. Tetapi kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan ini juga yang mengingatkan akan tentang peristiwa perjamuan kudus, roti yang dipecahkan itu. Jadi ini terus nyambung. Dan, nah kenapa saya lebih senang membacanya sampai akhir, sampai ayat 42, panjang ya, di umum sampai ayat 26. Justru karena kuncinya ada di ayat 42.
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Muncul kata juru selamat dunia di dalam Injil Yohanes. Kalau juru selamat dunia ini muncul dalam Injil Yohanes, itu bukan asal-asalan. Tapi ada sebuah pesan yang mau disampaikan. Siapa yang menyebutkan bahwa dia, Yesus adalah juru selamat dunia, ini dari siapa? Laki-laki atau perempuan? Dari perempuan-perempuan Samaria. Perempuan ini ngajak ibu-ibu yang lain, maklum mama-mama itu ya. Mama-mama macam kayak tukang sayur. Sebutkan satu pekerjaan laki-laki yang senantiasa didekati oleh perempuan. Tukang sayur. Jadi itu ya. Kalau para laki-laki ingin deket banyak perempuan gampang. Jadilah tukang sayur, mama masih datang ya. Nah, jadi perempuan Samaria ini kemudian bercerita tentang apa yang Yesus percakapkan, apa yang Yesus lakukan. Kemudian dia mengajak orang-orang yang lainnya dan mereka mengaku bahwa dialah juru selamat dunia. Yang mengaku Yesus juru selamat dunia bukan orang Yahudi murni, tapi justru orang Samaria. Apa maksudnya pengakuan juru selamat dunia itu? Nah, di dalam komunitas Yohanes, komunitas di kota Efesus, komunitas penerus murid-murid Yohanes, ada satu kultusnya yang namanya kultus Kaisar. Kultus Kaisar ini adalah Kaisar diberi gelar oleh Senat Romawi. Kamulah juru selamat dunia. Kemudian masyarakat menyebut, ya kami harus menyembah Kaisar sebagai juru selamat dunia. Sehingga pada akhirnya Kaisar yang ngomong, akulah juru selamat dunia. Sehingga Injil Yohanes ini yang Yesus sampaikan juga merupakan sebuah bentuk perlawanan kepada sistem masyarakat waktu itu. Kamu menyebut dirimu Kaisar. Kamu menyebut dirimu juru selamat dunia. Guru kami, Yesus, dialah yang mengatakan juru selamat dunia dalam pengakuannya itu. Soter tu kosmo, ya, jadi para Samaria dan kemudian ini semua itu nyambung semua. Jadi ini sebagai sebuah bentuk perlawanan. Nah, jadi secara sederhana Yesus adalah juru selamat dunia dan air hidup yang sesungguhnya yang membawa kepada hidup kekal. Ingat ada seorang bapak gereja yang bernama Ignatius, bukan Ignatius Jonan, ya. Dia Ignatius dari Antioquia dan kemudian ketika masyarakat menyembah Kaisar sebagai juru selamat, si Ignatius ini enggak mau menyembah Kaisar. Kata Kaisar apa? Sudah, tempatkan dia di arena. Kalau kamu mau ngaku, ya Kaisar engkaulah juru selamat dunia, kamu bebas. Tapi kalau kamu enggak mau menyebut Kaisar sebagai juru selamat, kamu mati. Sehingga Kaisar itu secara sederhana ngomong gini, hei Ignatius, akulah juru selamat dunia, satu-satunya orang yang bisa membuat engkau hidup, dan satu-satunya orang yang bisa membuat engkau mati. Tapi kemudian Injil Yohanes kalau kita baca selanjutnya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua nyambung. Kalau perkataan Kaisar macam kayak perkataan bos di pekerjaan teman-teman. Kalau lu enggak nurut, gua satu-satunya yang bisa menentukan hidupmu. Engkau mau hidup, engkau mau mati, di tangan gua satu-satunya. Kata komunitas Yohanes, Tuhan kita yang kita sembah, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Jadi ini semua itu nyambung. Ya, ada sebuah video, sebelum stop dulu. Ini sebuah video singkat mengenai living water, ya, Yesus air yang hidup. Suaranya boleh dibesarkan. Oke. The context, though, is Numbers chapter 5.
In Numbers 5, if a woman was suspected of adultery, the husband would be able to bring her before the priest. The priest would write down on a piece of paper specific curses, abdominal pains, miscarriage if there was birth. Write these on a piece of paper, put them in a cup, fill it with water, take the paper out, and then the woman was supposed to drink these curses, basically consenting these curses over her life if she committed adultery. But Jesus here doesn't pronounce curses to the woman, but says, "Go and sin no more and drink from me, because I will give you living water." This is the significance of Jesus being the living water for all of us. In John 4, what did Jesus mean Oke, when he boleh said living water? diulangin In John sebentar. 4, Jesus confronts a woman at the well, a Samaritan woman who's committed adultery, many sex partners. The context, though, is Numbers chapter 5. In Numbers 5, if a woman was suspected of adultery, the husband would be able to bring her before the priest. The priest would write down on a piece of paper specific curses, abdominal pains, miscarriage if there was birth. Write these on a piece of paper, put them in a cup, fill it with water, take the paper out, and then the woman was supposed to drink these curses, basically consenting these curses Oke, over her saya life if stop dulu aja, she saya committed adultery. jelaskan But Jesus secara here sederhana ya. doesn't Boleh pronounce di-stop? curses to the Stop dulu. woman, but says, "Go and sin no." Ya, jadi apa yang dimaksud dengan air hidup yang disampaikan kepada si perempuan tersebut? Di dalam sistem keagamaan Yahudi, kalau orang kedapatan berzina atau diduga berzina dengan laki-laki lain, maka sang laki-laki itu harus membawa kepada imam. Nah, lalu si imam akan ngapain? Akan? Kamu berzina tidak? Tidak. Kalau kamu tidak, maka engkau bisa bebas. Tapi kalau engkau berzina, maka saya akan apa istilahnya? Kalau kamu berzina, maka ada seperti uang, ada bentuk namanya penebusan, membawa roti atau membawa makanan untuk dipersembahkan, dijadikan korban bakaran. Tapi ada satu hal yang menarik lagi. Yuk kita buka dulu. Ulangan 5 ayat 19 sampai 20. Ini yang akan kita pahami sehingga kenapa maknanya di dalam si perempuan yang punya 5 suami itu maknanya apa? Ulangan pasal 5 ayat 19. Ulangan pasal 5 ayat 19. Sorry. Bilangan, sorry ya. Bilangan. Ya. Bilangan pasal 5 ayat 19 sampai 22 boleh dibacakan oleh seseorang dengan berdiri dengan keras. Bilangan pasal 5 ayat 19 sampai dari sisi yang sebelah sini ya, sisi kiri saya. Bilangan pasal 5 ayat 19 sampai 22 boleh baca dengan berdiri dan keras, silakan. Ayo duduk. Baca secara lambat ya. Ya, silakan. Serong. Jadi ini dalam proses interogasi oleh imam. Kalau perempuan kedapatan berbuat zina, apa yang dilakukan oleh imam?
si imam itu akan nulis sebuah tulisan berupa apa? Kutuk di sebuah kertas. Lalu dicelupkan ke dalam air dan diminum oleh si perempuan tersebut. Jadi kita bayangkan si perempuan yang punya 5 suami itu, dia pasti ada di dalam sistem itu, sistem kutuk. Dan Yesus mengatakan, yang hadir memutuskan rantai kutuk itu. Jadi ngeri banget ya. Jadi bukan hanya kita kan lebih senang dengar doa berkat, Tuhan memberkati engkau ya, tapi ada sebuah sistem ini. Ini seperti sistem kutuk yang terjadi, bisa turun. Dalam sebuah kelas okultisme yang saya ikuti, sebuah okultisme santetkah ataukah hal-hal yang magis ya, itu bisa terjadi jika 3 unsur ini terpenuhi. Santet dan kuasa kegelapan itu bisa terjadi jika 3 unsur ini terjadi. Pertama, si pengirim mempercayai hal itu terjadi. Kedua, masyarakat percaya bahwa okultisme itu terjadi. Dan yang ketiga, si penerima juga percaya bahwa okultisme itu terjadi. Jadi okultisme itu kalau terjadi, kalau 3 sistemnya ini terjadi nih. Si pengirim, masyarakatnya percaya, dan orang si penerima juga percaya. Kalau perempuan ini berbicara dalam sebuah sistem, si imam ngucapin kutuk, masyarakat percaya, dan kalau si perempuan ini mempercayainya, maka terjadilah sistemnya. Nah, jadi kalau misalkan kita hubungkan dalam dunia okultisme, santet itu bisa terjadi kalau si pengirim percaya, masyarakat percaya, tapi kalau orang yang dikirimi santet tidak percaya, berhasil nggak? Tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan kuasa perlindungan Roh Kudus. Sekalipun ada orang yang jahat ngirim, kan orangnya kan pasti percaya kan? Apalagi masyarakat Indonesia, percaya banget. Tapi kalau kita tidak mempercayakan diri, itu tidak akan bekerja. Oleh karena itu ketika perang kemerdekaan Indonesia, kenapa harus perangnya pakai pistol? Ini doa aja, kirim ya ke luar negeri. Kenapa nggak bekerja? Karena ada sistem masyarakat yang satu sisi itu tidak mempercayainya. Nah, kembali kepada sistem perempuan itu, betapa ngerinya ada di posisi si perempuan Samaria itu. Ada perempuan Samaria, sistem masyarakatnya seperti itu. Dan Yesus kemudian yang mematahkan rantai kutuk itu dengan katakan, kalau kau minum dari air hidup, maka kau hidup untuk selamanya. Tuhan memberkati kita semua ya. Kiranya firman Tuhan boleh semakin memberikan inspirasi kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus terus yang hadir dalam diri kita memberikan air yang menyegarkan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Marilah kita naikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami hendak berdoa untuk setiap kami pemuda dan pemudi di dalam pekerjaan. Kami seringkali merasa begitu lelah, tidak memiliki kesegaran, dan kiranya Kristuslah yang air yang hidup itu tetap tinggal dalam kehidupan kami dan memberikan kesegaran yang kekal. Tuhan, kami hendak berdoa untuk setiap kami di dalam kesehatan, karir, keluarga, dan kami pun hendak berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun, Vera tanggal 2 Maret dan Mariana 5 Maret. Tuhan yang melimpahkan segala berkat dari Tuhan. Dan apa yang menjadi sebuah keinginan di dalam hati, Tuhanlah yang mengabulkan dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, Komisi Pemuda dan GKI Samanhudi, dalam masa persiapan masa Raya Paskah. Dan kami pun hendak berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya para pemimpin bangsa kami boleh semakin sungguh melayani dan mengasihi rakyat. Inilah syafaat kami, dan kami menutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Nah, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kamu orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan selamatkanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi depan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan kepadamu.
Biarlah sungguh Tuhan persembahan yang kami berikan boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Darahnya selamatkan, kuasanya pulihkanku. Terpujilah Tuhan, sebab karyanya besar. Teman-teman pemuda, marilah kita terus mengingat bahwa hanya kepada Tuhan saja kita harus berbalik. Sebab hanya Dialah sang pemenuh dahaga hidup kita, dan hanya Dialah sang terang yang menyertai kehidupan kita. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang bimbing kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, berwi kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan manusia, kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, berwi kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosana, 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 Hosana,
teman-teman, silakan duduk dan bersaat teduh.